Selamat siang Mas Hingga. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik-baik saja bukan? Maaf ya, tadi Bapak itu mendapatkan laporan dari Pak Final bahwa ini ditunjuk sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti seleksi pemain sepak bola mewakili Kecamatan Gukmas dan bertanding di tingkat kabupaten. Tapi Bapak lihat tadi itu kelihatannya Mas Hingga itu kurang antusias untuk mengikuti kegiatan itu. Kira-kira apa penyebabnya? Pagi Pak, Alhamdulillah saya juga sehat. Iya Pak, sebenarnya saya itu kurang semangat mengikuti kegiatan itu Pak. Ya, ya, ya. Oh, begitu ya. Kenapa? Coba jelaskan, kenapa kamu tidak semangat mengikuti kegiatan itu? Padahal itu kan hobimu. Nah, bahkan kamu itu sampai ikut SSB di desa kita agar kamu itu hobimu itu bisa bisa terlampiaskan. Benar bukan? Iya Pak, benar. Tapi masalahnya gini Pak, saya dengar-dengar itu, kalau saya mengikuti seleksi pemain tersebut, saya harus keluar Pak dari SSB yang saya ikuti di desa ini. Itu yang membuat saya kurang semangat Pak. Begitu ya. Sekarang Bapak paham kenapa kamu kurang bersemangat mengikuti kegiatan seleksi tersebut. Namun, apakah kamu sudah bertanya kepada Pak Final tentang kabar yang kamu dengar itu benar adanya atau tidak? Belum sih Pak, sebenarnya saya belum bertanya juga. Saya itu hanya mendengar dari teman-teman saya Pak. Hmm, ya, ya, ya. Padahal Pak Final itu menunjuk kamu untuk mengikuti seleksi pemain itu karena Pak Final dan ini ibu gurumu itu di sekolah percaya bahwa kamu memiliki potensi mengikuti kegiatan seleksi pemain di tingkat kecamatan sehingga nanti kamu bisa lolos di tingkat kabupaten. Nah, menurut Ingga, apa saja kemampuan yang Ingga miliki dalam bermain sepak bola? Kalau ditanya kemampuan sih sebenarnya saya memiliki kemampuan sebagai striker Pak. Saya bisa berlari dengan cepat dan shot saya itu loh Pak selalu on target. Biasanya saya di SSB juga selalu dimainkan di posisi tersebut Pak. Saya selalu menjadi pemain inti. Oleh karena itu, saya takut Pak kalau pas saya nanti terpilih di seleksi tingkat kecamatan itu, saya harus keluar dari SSB saya Pak. Padahal di SSB saya kan selalu jadi pemain inti Pak. Nah, itu kan bagus kamu itu nak sebenarnya. Kamu memang benar-benar memiliki potensi sebagai seorang pemain sepak bola. Nah, Pak Guru rasa sesuai dengan apa yang kamu ceritakan, kalau kamu mengikuti seleksi ini, kamu pasti akan terpilih sebagai pemain inti nanti di tingkat kecamatan. Nah, sekarang kira-kira ketika kamu nanti terpilih pemain inti, apa usaha kamu yang akan kamu lakukan agar kamu semangat mengikuti seleksi ini? Rencananya sih saya akan menemui Pak Final terkait dengan proses seleksi ini Pak. Ketika saya terpilih, apakah saya memang harus berhenti dari SSB ataukah tidak? Selanjutnya saya sudah mendapatkan kepastian, ketika sudah mendapatkan kepastian itu Pak, saya akan berlatih lebih giat lagi Pak, supaya bisa menjadi striker yang bisa diandalkan dan menjadi bagian dari pemain inti ini Pak di kecamatan itu. Bagus sekali. Rencana kamu sangat luar biasa. Pak Guru mendukung rencanamu itu dan Pak Guru yakin bahwa kamu akan terpilih menjadi pemain inti seperti yang kamu harapkan. Terima kasih Pak ya. Saya sekarang menjadi lebih semangat untuk mengikuti seleksi. Dan saat ini juga saya akan menemui Pak Final Pak. Sama-sama Hingga. Semoga nanti informasi yang kamu dapatkan dari Pak Final itu bisa melegakan kegelisahanmu selama ini dan dapat meningkatkan semangatmu berlatih lebih giat lagi agar kamu bisa terpilih di seleksi tingkat kecamatan sekaligus terpilih menjadi pemain inti sebagai striker yang bisa diandalkan. Lantas setelah ini apa kira-kira komitmenmu agar kamu nanti terpilih dalam seleksi dan menjadi tim inti? Kalau ditanya komitmen Pak ya, yang jelas komitmen saya untuk persiapan seleksi ini, saya akan melatih fisik saya Pak.
Kemudian saya akan melatih kecepatan lari saya juga, serta teknik saya dalam melakukan shooting, Pak. Mudah-mudahan saya bisa menjadi yang terbaik dan dapat mengharumkan nama sekolah kita di tingkat kabupaten dalam bidang sepak bola, Pak. Nah, setuju Hingga. Dengan komitmen yang sudah kamu buat, mudah-mudahan kamu bisa sukses dan menjadi pemain inti yang membanggakan sekolah, serta yang lebih penting, kamu itu nanti bisa membanggakan orang tuamu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya. Sama-sama Hingga, sukses selalu buat kamu. Amin, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik, terima kasih. Itu tadi praktek coaching yang pertama, saya Slamet Rudianto sebagai coach atau guru, dan selanjutnya Bapak Hingga Aditya Pradana sebagai coach. Nah, untuk percakapan yang kedua, itu adalah percakapan tentang guru dengan guru ketika setelah ada supervisi. Pak Hingga pada tahap ini bertindak sebagai coach, dan saya Slamet Rudianto sebagai coach. Pak Hingga, selamat siang. Bolehkah saya ngobrol sebentar? Saya mau bercerita tentang yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, Pak Rudi. Selamat siang, Pak Rudi. Bisa kok. Ini juga kebetulan anak-anak juga masih pelajaran PAI. Baik, Pak Rudi. Coba apa sih sebenarnya yang mau Bapak ceritakan tentang pelaksanaan supervisi dari pengawas tadi? Begini Pak Hingga, saya baru saja mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari Bapak Pengawas bahwa Pak Pengawas itu tadi tampak keberatan ketika saya mengajar IPA tentang macam-macam tulang daun, bentuk tulang daun pada tumbuhan. Itu saya tanpa menggunakan alat peraga sesuai dengan modul yang sudah saya buat itu tadi. Sebab menurut Bapak Pengawas, tanpa alat peraga pembelajaran yang saya lakukan tidak dapat merangsang pikiran, perhatian, serta minat siswa dalam belajar. Saya mengajar hanya dengan menggunakan gambar-gambar saja yang sudah ada di buku, karena menurut saya ketika saya sudah ada gambar-gambar yang sudah ada di buku tentang bentuk-bentuk tulang daun itu tadi, saya sudah merasa itu sudah cukup. Ketika saya diingatkan, itu saya menyampaikan jika menurut saya media gambar sudah yang ada di buku itu sudah cukup, dapat menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas. Ternyata itu saya rasa sudah ada itu. Nah, dan itu pun sudah dapat merangsang pemikiran anak-anak terkait perasaan, perhatian, serta minat para siswa untuk menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar yang saya lakukan itu. Nah, tapi ternyata Bapak Pengawas itu malah tersinggung dan memberikan laporan tentang apa yang saya sampaikan tadi itu kepada Bapak Kepala Sekolah. Oh, begitu Pak Rudi ya. Kira-kira ini Pak Rudi ya, sebenarnya hambatan apa sih yang menyebabkan Pak Rudi itu tidak memakai alat peraga dalam pembelajaran yang Pak Rudi lakukan, Pak? Gini Pak Hingga, saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara-cara tersebut, dan menurut saya materi yang saya ajarkan sudah ada pada buku siswa dan mereka itu bisa mempelajari sendiri di rumah, sehingga alat peraga dalam bentuk gambar yang sudah ada dalam buku itu sudah dapat dijadikan sebagai alat peraga, dan untuk alat peraga dalam bentuk nyata dan konkret bisa dilihat sendiri oleh anak-anak di rumah. Begitu menurut saya Pak Hingga. Jadi yang biasanya kan seperti itu anggapan saya. Oh, jadi begitu Pak ya. Baik. Nah, sebenarnya Pak ya, apa sih kelebihan yang dirasakan Pak Rudi itu saat tidak menggunakan alat peraga yang konkret ataupun yang nyata saat pembelajaran di kelas, Pak? Kelebihannya itu sebenarnya apa yang dirasakan oleh Pak Rudi? Begini, saya merasa bahwa dengan mengajarkan apa yang ada pada buku siswa, dan siswa dapat menemukan sendiri contoh nyata secara langsung di rumah dan di lingkungan mereka, itu pembelajaran yang saya lakukan itu akan bermakna bagi peserta didik atau murid-murid saya, begitu menurut saya. Oh, jadi begitu Pak ya, baik. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Pak, mohon maaf ini Pak ya. Nah, pada saat mengajar itu Pak Rudi itu menggunakan alat peraganya berupa apa tadi ya?
Saya menggunakan alat peraga hanya gambar yang sudah ada di buku itu. Jadi kaitannya dengan tulang daun, bentuk tulang daun itu kan di buku sudah ada gambarnya. Ya itu Iya, yang saya pakai. Anak-anak suruh melihat itu, tapi saya tidak membawa contoh konkretnya gitu. oh, baik. Jadi gitu Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak ya, menurut Pak Rudi, apakah alat peraga pembelajaran yang konkret dan nyata sesuai materi itu kira-kira dapat menghambat eksplorasi murid atau tidak ya? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan alat peraga itu yang konkret dan nyata tidak akan menghambat eksplorasi murid, Pak Ingga. Bahkan mungkin bisa jadi dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik saya untuk menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar, serta memperkaya referensi murid saya dalam mengeksplorasi materi. Menurut saya seperti itu. Ya, saya juga setuju dengan Pak Rudi itu ya kalau dijelaskan seperti itu ya. Nah, semuanya itu bisa kita jadikan sebagai alat peraga. Namun, penggunaan alat peraga sebagai guru, kita juga harus memperhatikan materi pembelajaran apa yang akan kita lakukan, karakteristik siswa, dan alokasi waktu yang tersedia. Selanjutnya ini Pak Rudi ya. Sekarang, kira-kira rencana Pak Rudi untuk menyelesaikan masalah ini itu seperti apa, Pak? Kalau berdasarkan hasil diskusi dengan Mas Hingga ini, tentunya yang pertama akan saya lakukan, saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas, dan kalau memang memungkinkan saya akan meminta waktu untuk secara langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Baik, bagus sekali Pak. Selanjutnya nih Pak ya, itu kan tadi kepala sekolah ya. Nah, yang akan disampaikan kepada Bapak Pengawasnya Pak, seperti apa Pak? Kira-kira. Kalau ke Pak Pengawas, saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan alat peraga pembelajaran, saya akan menggunakan. Jadi saya akan mengikuti instruksi dari pengawas tadi atau juga diri saya sendiri bahwa saya akan mengajar menggunakan alat peraga pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran, karakteristik siswa, berdasarkan alokasi waktu yang tersedia, sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat pembelajaran itu dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata, sehingga merangsang pikirannya anak-anak, perasaan, perhatian, minat para siswa yang menjurus ke arah proses belajar mengajar tadi. Jadi saya akan menggunakan alat peraga konkret. Ya, bagus sekali ya rencana yang disampaikan oleh Pak Rudi ini ya. Saya berharap sih mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi ini akan berhasil sesuai dengan yang Pak Rudi harapkan gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak ya, yang ingin saya tanyakan, komitmennya dari Pak Rudi terhadap rencananya dari Pak Rudi itu seperti apa Pak? Nah, kalau saya berkomitmen akan selalu membuat alat peraga pada pembelajaran yang saya lakukan bersama murid-murid saya, tentunya sesuai dengan materi pelajaran, dengan karakteristik siswa dan alokasi waktu yang tersedia, sehingga nanti murid-murid saya dapat memahami menjelaskan konsep pembelajaran dari materi yang abstrak tadi atau kurang jelas itu menjadi nyata. Iya, wah bagus sekali nih Pak ya, Pak Rudi ini ya. Kalau demikian, saya sangat mendukung apa yang dibuat komitmen oleh Pak Rudi ini. Sekali lagi Pak, saya doakan mudah-mudahan semua berjalan lancar Pak ya, dan sesuai dengan harapan dari Bapak Rudi terkait dengan apa yang disampaikan ini tadi Pak. Terima kasih Pak Ingga atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita karena pembelajaran yang kita lakukan bersama murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian praktek coaching yang terjadi antara guru dengan guru berkaitan dengan hasil supervisi. Kiranya itu yang bisa kami praktekkan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.